Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ada yang kurang sehat? Sudah makan? Sudah sarapan? Tadi? Ikan apa? Ikan lele. Ikan lele, ikan ayam, telur, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya hari ini pembelajaran kita adalah tentang coding. Apa itu coding? Nanti kita akan belajar bersama dan kita akan berikan contohnya seperti apa. Siap? Oke, namun sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita membaca doa yang akan dipimpin oleh kepala sekolah. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita membaca doa. Dimulai. Teman-teman, sekalian ada silakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberi salam. Oke, terima kasih. Kelas 4. Meskipun tadi ada yang salah sedikit, tapi dilakukan. Belajar lagi anak ya. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Abdul Mazulikan. Alifiatul Zahrafiyya. Diana Nuriyati Tengah. Pertolongan. Hamdi Ahmad. Mana nak? Tadi. Kamila Tunakia. Laila Tulsitriya. Amna Tulsitriya. Tadul Numbes. Ada list. Baita Bibi. Baik Zaki. Datang Sanalip. Azmi Azalani. Zakwan Adi Chandra. Putri Nadia. Siti Humair Sabina. Zakia Kulani. Ada nak? Terus Afifa Fitriano Munif. Mana nak? Oke, kita doakan yang sakit semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas normal kembali. Oke, setelah ini kita akan belajar tentang apa? Kita pernah belajar tentang coding? Belum? Baru? Oke, Bapak. Oke, silakan perhatikan. Artificial Intelligence atau biasa kita kenal dengan AI. Ada yang sudah biasa menggunakan AI?
Kenapa? Ini apa anak? Ini foto, itu juga AI. Ada kemungkinan ada yang punya HP. HP sekarang canggih kan? Ya kan? Kita lihat di kameranya saja. Dari sisi kamera, kemungkinan setiap HP yang sekarang itu Android ya, misalnya Android atau iPhone dan sejenisnya, itu sudah ada AI-nya. Pernah berfoto kalian, ternyata saat dilihat fotonya sama aslinya itu hidungnya lebih mancung di foto. Pernah? Itu AI. Itu cara kerja AI memancungkan hidungnya lebih mancung, entah matanya lebih lebar, zoom pipinya lebih gemoy dan semacamnya. Itu yang bekerja adalah AI. Lanjut. Nah, tujuan pelajaran hari ini silakan disimak. Melalui pelajaran ini diharapkan mampu memahami, mengerti cara kerja AI atau kecerdasan artifisial. Itu harapan Bapak setelah kalian belajar hari ini. Apa itu AI? Silakan dibacakan melalui Windows ya. AI lebih keras adalah AI adalah atau artificial intelligence, itu bahasa Inggrisnya ya. Artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Artinya AI itu memang bagus, bisa membuat hidup kalian lebih bagus, bisa membantu kita dalam mengerjakan sesuatu. Tapi AI itu tetap membutuhkan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Artinya AI itu tidak bisa berjalan sendiri. AI itu masih butuh dengan kecerdasan kita. AI itu masih butuh dengan membutuhkan kita untuk melakukan tugasnya. Paham? Oke, lanjut dulu. Mekanisme kerja AI. Bagaimana KA atau kecerdasan artifisial bisa belajar? Silakan diperhatikan. Sistem KA belajar dan berkembang melalui paparan data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Dari berbagai macam data yang diterima oleh KA, maka KA bisa mengelola data tersebut supaya bisa berkembang menjadi banyak hal yang dibutuhkan. Memberikan banyak contoh kepada KA sangatlah penting, karena dengan banyaknya contoh yang diterima KA, maka KA juga akan memiliki banyak informasi yang bisa KA olah sehingga akan memberikan pengalaman yang akurat. Pernah menggunakan WA? WA ada chat AI ada Meta. AI. Pernah kalian chat sama Meta? Pernah? Seperti contohnya kalian chat ke Meta. Apa itu makanan? Ya kan? Secara cepat dan ringkas Meta itu akan menjawab, oh makanan ini, itu. Dibagi berapa makanan? Ini. Itu adalah contoh KA yang konkret, contoh KA yang nyata dalam dunia kita sehari-hari. Nah dari itu, dari mana KA bisa belajar? Dari mana Meta itu bisa tahu bahwa makanan seperti ini, contoh makanan itu seperti itu? Itu ada yang mengelola. Ada yang memberikan contoh kepada KA, ada yang memberikan pembelajaran kepada KA sehingga Meta AI yang di WA itu bisa tahu jawaban dari apa saja yang kalian tanyakan. Seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa memberikan banyak contoh kepada KA sangatlah penting, karena dengan banyaknya contoh yang diterima KA, maka KA juga akan memiliki banyak informasi untuk semakin banyak kita memberikan contoh kepada KA, maka semakin gampang KA dalam mengelolanya dan memberikan informasi balik kepada kita atau kepada pengguna. Lanjut. Setelah kita memberikan banyak contoh kepada KA atau
AI, maka AI akan menganalisis data dengan cepat dan akurat. Bahkan data besar sekalipun bisa analisis dengan cepat. Itulah kemina sekarang. Kasih contoh sedikit, kasih contoh yang banyak, maka AI akan mengolah dengan cepat sehingga kita bisa menggunakan AI dengan cepat dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Dan dengan cepat dan menghasilkan informasi penting yang dapat membantu pengambilan keputusan. Dengan analisis data ini, KA dapat membantu menemukan poin dan anomali terbaru yang bisa kita manfaatkan. Salah satu, apa yang terjadi jika KA dilatih dengan contoh sedikit atau tidak beragam? Oke, saya kasih contoh saja. Kalau ada ini, apa depan contoh konkretnya ini, Chandra, Zahwan Adi Chandra. Zahwan Adi Chandra pertama kali masuk di kelas 1 SD, ya kan? Tentunya kan Zahwan belum kenal siapa teman-temannya, siapa teman sekelahnya kan belum kenal. Maka tiap hari Chandra masuk, semakin banyak kenal, semakin banyak tahu. Ini anggap ini temannya tahu semua kelas, semua teman di kelasnya tahu namanya. Setiap hari tanya, Zahwan tanya ke Azmi, Azmi, tanya awas itu siapa, itu siapa, itu siapa, itu siapa dan semacamnya. Maka Azmi memberikan informasi yang benar. Contoh, itu Mamlahatul Firdausiyah. Ingat, itu novel. Itu ini, itu dan semacamnya. Kalau Azmi memberikan contoh yang benar, jawabannya benar kepada Chandra, maka Chandra akan ingat bahwa itu Mamlahatul Firdausiyah, itu novel, itu dan semacamnya. Tapi kalau Azmi memberikan contoh yang salah, contoh itu namanya Puradin, itu namanya Mas Mu'i, bisa jadi ke depannya, apalagi AI yang tidak memiliki kecerdasan otak sendiri, Chandra saja yang memiliki otak sendiri untuk berpikir, kalau diberitahu hal yang salah, maka akan ingat. Contoh, itu Puradin, maka bisa jadi kemungkinan sampai lama Chandra akan memanggil dia Puradin kalau tidak ada yang memberitahu. Itulah seperti itu dalam penjagaan yang kami gunakan. Terima kasih. Semakin salah satu keterbatasan utama KA adalah kemampuannya untuk memiliki kreativitas sejati. Artinya KA itu tidak memiliki pikiran sendiri. Kakak KA itu bekerjanya sesuai dengan apa yang kita beri. KA itu bekerjanya sesuai dengan apa yang kita ada. Semakin banyak kita mengajari KA, maka semakin bagus. Semakin sedikit kita mengajari KA, maka KA akan semakin sedikit juga informasi. KA tidak memiliki kreativitas sejati, tidak memiliki perasaan atau pemahaman konseptual yang mendalam. Misalnya KA generatif seperti ChatGPT, tahu ChatGPT? Oke, ChatGPT adalah sama dengan meta tadi, meta AI sama dengan itu. Bahkan ChatGPT ini bisa untuk kita minta tolong pada ChatGPT untuk mengerjakan tugas kita. Contoh, kita cek ke ChatGPT, coba buatkan saya rangkuman tentang metamorfosis. Maka ChatGPT akan keluar metamorfosis ini, metamorfosis dibagi ini. Ada berapa macam metamorfosis ini. Itu adalah ChatGPT. Kira-kira seperti ini dapat menulis cerita atau visi. Kita bikin saja, bikinkan tolong ChatGPT, tolong buatkan puisi tentang laut. Maka ChatGPT akan membuatkan. Tetapi sebenarnya hanya menyusun kata-kata berdasar struktur yang sudah dipelajari dari berbagai sumber. Itu. Menyusun kata-kata berdasarkan struktur yang sudah dipelajari dari berbagai sumber. Artinya, semakin banyak ChatGPT belajar dari berbagai sumber, maka semakin banyak juga pengetahuan ChatGPT yang bisa kita ambil. Kalau semakin sedikit
kata-kata atau struktur yang dipelajari oleh ChatGPT, maka kita juga akan menerima informasi dari ChatGPT tidak terlalu akurat. Lanjut. KA tidak memiliki imajinasi seperti manusia. Artinya kalau kita diberi contoh baru yang kita tidak tahu sebelumnya, maka kita akan berpikir seperti ini. Contoh, coba gambar laut yang ada ikannya. Kita tidak pernah melihat seperti apa itu gambar laut, maka kita akan belajar laut yang ada ikannya, entah ikannya terbang, entah ikannya ada di pinggir pantai dan sebagainya. Kalau KA itu tidak bisa, ya harus diberi contoh dulu, baru nanti KA itu akan menganalisis. Selain itu, meskipun KA dapat menganalisis ekspresi wajah dan nada suara untuk mengenali emosi seseorang, ia tidak benar-benar memahami dan merasakan emosi tersebut. Contoh, KA bisa melihat wajah kalian, seperti KA kamera. Ada kan kamera? Ada kamera itu yang kita stand buka kameranya, kita berekspresi bahagia, itu kadang tertulis bahagia di layarnya. Kalau kita berekspresi seperti marah, itu kadang tertulis marah. Itu KA bisa, tapi ia tidak benar-benar memahami atau merasakan emosi tersebut. Artinya KA itu bisa tahu kita marah, tapi KA itu tidak bisa mengetahui seperti apa marah itu. Paham? Lanjut. Jika sebuah chatbot diberi pertanyaan yang membutuhkan intervensi lebih dalam, jawabannya kita kali hanya berdasarkan data yang telah diterimanya, bukan pemahaman mendalam seperti yang dimiliki oleh manusia. Artinya KA itu kalau kita tanya sesuatu yang belum tahu, maka dia akan mengira-ngira saja. Seperti ini, dan seperti ini. Oke, lanjut. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelumnya? Paham? Mantap. Oke, lanjut. Dan oke, kali ini kita akan belajar tentang ini. Macam-macam coding, ya, atau macam-macam kode. Kode itu adalah ya tadi sudah ya, macam-macam kode. Kode yang pertama ada kode plug, itu badannya kode plug. Yang kedua ada kode lanjut. Kode plug adalah coding atau kode yang penerapannya melibatkan penggunaan perangkat digital dan aplikasi atau bahasa pemrograman yang menulis. Contohnya, kalau kita mau menerapkan coding plug, kita membutuhkan handphone, terus komputer atau alat elektronik lainnya beserta dengan aplikasi di dalamnya untuk menulis kode tersebut. Lanjut. Yang kedua adalah kode coding unplug. Adalah metode pembelajaran coding yang tidak memerlukan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan smartphone. Ada kode-kode yang bisa kita pelajari tanpa kita harus menggunakan komputer, laptop, atau sejenisnya, handphone dan smartphone dan sejenisnya. Contoh, oke, kita lihat di sini ada benda-benda. Yang pertama bendanya adalah ini adalah tali, dan ini adalah anggap tempat atau ya itulah. Oke, kita kasih kode. Ini tali. Kodenya anggap saja kode tali ini sebagai nomor, karena kecil, nomor 5. Ya, kode tali ini sebagai nomor 5. Ya. Yang kedua, tip E. Karena agak besar kodenya 7. Ya, 7. Sedangkan ini kodenya 10. Bapak pegang ini. Nah, ini berapa nilainya? Ini berapa? Ini berapa? Maka ini berapa nilainya semua? 11. Kalau ini nilainya berapa? Ini berapa? Ini semua? Nah, itu salah satu contoh kode.
Bapak contohkan barusan. Silakan. Coding dapat mempermudah pembelajaran matematika dengan menjadikan konsep abstrak lebih konkret. Hal yang tidak tampak seperti tadi ini kan ada nilainya enggak? Apa berapa nilainya tadi? Kalau tidak dikasih kode, kalau tidak dikasih nilai, maka ini tidak ada nilainya, ya kan? Karena Bapak tadi kasih kode, kasih nilai, ini nilainya 10, maka ini nilainya 10. Lanjut. Menerapkan teori secara praktis dan memicu pemikiran logistik serta pemecahan masalah. Melalui pembuatan proyek atau permainan menggunakan pembelajaran dapat langsung mengaplikasikan konsep seperti deret aritmatika, geometri, dan statistik sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi. Lanjut. Oke, salah satu contohnya silakan diperhatikan. Di situ ada jika burung, nilainya berapa burung? 20. Dan kucing nilainya berapa kucing? Serta kambing nilainya 17. Maka kambing kurangi burung kalikan kucing sama dengan, silakan coba buka buku kalian, silakan bukunya. Perhatikan, bentar ya. Abang kasih gambaran. Kambing, yang pertama kambing kurangi burung kalikan kucing. Kambing berapa nilainya? 17. Kurangi burung. Burung berapa nilainya? 23. Masa dikali kucing berapa? 31. Coba silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ada kambing yang nilainya 17 dikurangi burung yang nilainya 27 dan dikalikan kucing yang nilainya 31. Berapa jumlah dari ini? Sudah katakan. Burungnya 23, kucingnya 31, kambingnya 17. Maka kambing kurangi burung kalikan kucing sama dengan 17 kurangi 23 kalikan 31, silakan dijumlahkan. Ya kan, Bi? Aku bilang ya sudah. Apa sudah? Ada yang sudah selesai? Berapa? Sudah. Berapa nilainya? Berapa nak? Benar deh.
Berapa? Nilai akhirnya berapa? Benar. 100? 140? Satu jawaban masuk dengan nilai 140. Nah, ada lagi dalam jawaban yang lain? Angka aktivitasnya sudah. Kita kerjakan bersama saja. Ada 17, ada 23, ada 30. Ada pengurangan, ada perkalian. Kalau pengurangan dan perkalian, maka yang didahulukan adalah kalau pengurangan dan perkalian, maka yang didahulukan adalah perkalian. Ada uangnya nak jatuh. Ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan, ada tambah. Kalau ada pengurangan dan bersama dengan perkalian, maka perkalian itu nilainya lebih tinggi. Perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Kecuali ada tanda kurung. Oh, ini dikurung. Nah, maka ini dikerjakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada tanda kurungnya, maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Sekarang 23 kalikan dengan 31. 23 kalikan dengan 31. Ada yang bisa mengerjakan? Ada? Ke depan bisa? Ayo bisa? Coba bisa? Coba dulu. 23 kalikan 31. Lanjut. Sudah? Silakan dulu. Betul? Salah? 23 kalikan 30. Ada yang bisa kerjakan? Artinya ayo. Nanti kita koreksi salahnya di mana, benarnya bagaimana. Ayo. Dapat dari mana, nak? Salah. Coba yang ketiga, 23 kalikan 30. Ayo siapa? Ini ayo. Silakan, nak. Ayo. Betul? Betul. Benar? Oke, Noval silakan perhatikan. Noval, caranya bagaimana, Noval? 3 kali 1, seperti itu maksudnya. Sama dengan? Nah, itu 2 kali 3 sama dengan? Tidak salah. Tidak salah kalau seperti ini. Artinya ini dikalikan ini 3 kali 1 dan 2 kali 6 itu, dan 2 kali 3 itu tidak sah. Tapi ini bilangan puluhan bukan bilangan satuan, maka caranya kurang ke. Sedangkan yang kedua ini dapat dari mana? Bapak juga bingung barusan 146 dari mana cara menghitungnya? Oke, yang benar seperti ini. Bapak jelaskan. Bapak jelaskan cara menghitung matematika. 23 kalikan 31 sama dengan seperti apa? Ini dikalikan 3 dikali 1 sama dengan apa bilang 3 dikalikan 1 sama dengan taruh di bawahnya. Di bawahnya ini
Setelah itu ini juga dikalikan dengan ini. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Lalu luruskan dengan yang 2. Setelah itu 3 dikalikan 3 berapa? Nah, karena seperti ini sudah lurus dengan ini, maka yang kedua harus lurus dengan yang ini. 9. 2 dikalikan sama dengan 6, maka taruh di sebelahnya karena ini, maka ini sebelahnya juga. Nah, setelah itu ini dijumlah 3 tambah kosong sama dengan 3. 2 tambah 9 sama dengan 11. Karena ini hanya 1, maka satunya disimpan. 1 tambah 6 sama dengan 7. Maka hasil akhirnya adalah 715. Oke, lanjut ke yang ini, yang awal. 17 kurangi ini dikalikan ini sama dengan 713. Berapa nilainya? Ayo, berapa nilainya? Berapa nilai dari 17 dikurangi 717? 713. Ada yang sudah? Ada? Sudah? Ada, sudah? Berapa nilainya? Bisa. Ini hasilnya ini. Oke, silakan diperhatikan. 17 kurangi 713 berapa? Ada yang bisa? Silakan kerjakan dulu. Oke, ada yang sudah? Oke, Bapak berikan contoh cara paling gampangnya. Ketika nilai pengurangan yang dikurangi lebih kecil daripada yang mengurangi, nah ini kan yang dikurangi, sedangkan ini yang mengurangi, maka dibalik saja. Contohnya seperti ini, 713
dikurangi 17. Berapa? Oke, silakan kita hitung. 3 kurangi 7 sama dengan? Tidak bisa. Caranya bagaimana? Pinjam ke depan. Ini jadi berapa? Jadi kosong. Ini jadi 13. 13 kurangi 7 sama dengan 6. Sekarang kosong kurangi 1. Bisa? Tidak bisa. Caranya bagaimana? Pinjam ini jadi 10 kurangi 1. 9. Ini berapa? 6 dikurangi kosong berapa? Ada? Nggak ada? Berarti jumlahnya 690. Karena ini yang dikurangi lebih sedikit dan cara pengertiannya dibalik, maka minusnya tetap jangan dibuang, taruh sini. Jadi nilainya adalah minus 696. Ada yang sama? Oke. Sekarang kalian bagi kelompok. Bapak atur kelompoknya, silakan sekarang pegang tas masing-masing dan bukunya serta berdiri. Berdiri. Untuk kelompok yang paling selatan, silakan keluar dulu dari bangkunya. Yang dipanggil langsung pindah ke selatan. Yang pertama, Abdullah Zulhikam, Fathur Rahman, Kamilatun Nakia, sama Muqtadul Muklis. Di sebelah situ. Oke, untuk kelompok sini silakan ke depan. Yang pertama silakan ke depan. Silakan hadap-hadapan, hadap-hadapannya depan, hadap ke belakang. Oke. Untuk kelompok 2 sini, bangku depan. Silakan. Kelompok 2 bangku depan. Ada Alfiatul Zara. Yang paling depan ya. Sama Diana Luriatul Jannah. Muhammad Fairuz Zaki. Sama Latan Sanalif. Di bangku paling depan lah, bangku di depan. Zaki pindah ke depan. Bangku ini. Pindah. Terus. Lihat. Depan nih. Bangku nomor 3 di sana, ya. Ada Mamlatul Firdausiyah, Lailatul Fitriyah, Zafan Adi Chandra, dan Nadia. Ambil kursinya. Ini, yang belakang. Terus ini kelompokkan di sebelah sini. Ya, ini kelompok. Ambil sana, kursi satu. Oke, silakan Bapak mendapat tugas yang berbeda untuk setiap kelompok. Nanti kalian bisa presentasi. Tugasnya hanya sedikit, mudah insya Allah. Oke, silakan kelompok 1. Silakan tulis nama kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, Chandra kelompok 3, dan ini kelompok 4.
Silakan apa salah? Silakan tulis nama kelompoknya dan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Bentar ya. Sudah selesai? Kenapa? Bisa? Bisa? Oke, lanjut. Mulai yang ini sampai 100. Sudah? Kalau turun nilainya maka ibu akan berhasil. Ada yang belum paham? Ada? Kalian tulis dulu jumlahnya berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, nanti lalu dikalikan. Iya. Apa? Nah, misalkannya dulu, baru dilanjutkan. Maka 6 kali 10. Lanjut. Kenapa, Nak? Sudah, Nak? Ini seperti nilainya berapa? Ya, ini saya mau dia, paham? Nemu?
Kalau sudah silakan bukukan. Setelah ini tes. Mau presentasi semua atau hanya perwakilan? Semangat ya. Semangat. Aku semangat. Mantap. Siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, kelompok 4. Silakan buka. Semua. Oke, tolong diperhatikan temannya presentasi yang menghadap ke belakang boleh kembali. Oke, di sini kelompok 4 ada Azmi, Eza, Aira, dan Zakia. Ini adalah coding matematika tentang peralatan. Peralatan ada payung, ada ember, ada ganteng, dan lain sebagainya. Ini memiliki nilai masing-masing. Oke, ke depan Azmi, silakan baca nilainya. Ini apa? Nilainya? Ini? Nilainya? Ini? Gayung nilainya? Ini? Baju atau jaket nilainya? Ini? Pompa air, selang ya. Ya, nilainya? Ini balon nilainya? Shower nilainya? Handuk? Dan bebek nilainya? Yes, 9. Nilainya kecil-kecil dari 1 sampai 9. Yang pertama ada apa ini? Ember dan payung. Berapa nilai ember ini? Nilai ember berapa? 1 ini Azmi. Salah. Oke, nilai ember adalah 2. Nilai payung berapa Azmi? Nilai payung adalah 1. Tapi di sini ditulis terbalik. Kurang fokus tadi. Kurang minum nak. Lanjut. Gak apa-apa. Terbalik cuma nilainya tetap tapi terbalik. Maka ember tambah payung sama dengan berapa? Nah, lanjut. Contoh kita ambil beberapa saja. Ini ada apa Azmi? Shower. Shower nilainya berapa? 7. Ini ada pompa atau selang ya. Dan nilainya berapa? Maka 7 tambah 5. 7 kurangi 2 sama dengan 7 kurangi 5 sama dengan 2. Yang ketiga ada bebek, nilainya berapa? 9 dan ini nilainya dikurangi. Bebek dikurangi handuk sama dengan 1. Ada pertanyaan? Oke, seperti itu bisa. Silakan duduk. Selanjutnya, ada yang mau maju? Presentasi kedua, oke, silakan. Kelompoknya Nadia. Kelompoknya Nadia ini tentang kendaraan, betul? Coba perkenalkan teman-temannya siapa saja. Yang pertama, silakan dengarkan agak kerasnya. Chandra ini, Firda. Yang ketiga, Vivi dan Nadia. Ini ada kapal, perahu ya. Ini masalah kendaraan. Yang pertama ada perahu. Berapa nilainya perahu? 124. Ada helikopter. Berapa nilainya helikopter? 234. Ada pesawat terbang. Berapa nilainya? Ada mobil
Silakan dijelaskan. Jawab jelaskan apa yang pegang. Yang pertama ada apa? Satu saja. Yang pertama ada apa? Kapal laut. Ditambah apa? Helikopter. Ditambah apa? Bis mini. Wah, ini karena agak besar. Perjualannya silakan pakai pensil. Pipi. Tulisnya. Sudah. Sini saja. Yang pertama, sini Chandra. Bilang ke pipi yang pertama ada apa dan nilainya berapa? Bilang, ayo. Berapa? Yang keras. 200. Yang terakhir ada apa yang terakhir? Di sini berapa? Silakan yang lain dengar. Biar yang lain dengar. Biar yang lain bukannya. Kelompok lain ya. Silakan. Oke, ini semuanya penjumlahan. 124 ditambah 234 ditambah 240. Silakan dijumlahkan bagaimana cara jumlahnya. 4 tambah 4 sama dengan Ulang. Betul. 8 tambah 9 sama dengan berapa? 17. Yang ditulis apanya? 7-nya. Nah, satunya di sini. Yang kedua. Sudah? Oke, silakan. Minggir, melekat. Oke, silakan ke kanan. Silakan diperhatikan. Mundur biar yang lain juga lihat. Oke, silakan diperhatikan. Di sini ada kapal laut yang nilainya adalah 124. Betul, 124. Yang kedua ada helikopter yang nilainya 230. Betul, 234. Yang terakhir ada bis mini yang nilainya 249. Oke, Bibi silakan. Ini cara jumlahnya langsung karena ini sama, semuanya ditambahkan, maka langsung 4 tambah 4 sama dengan 8 tambah 9 sama dengan berapa? 17, maka ditulis 7, disimpan 1. Karena ini disimpan di atasnya 2, maka langsung dijumlahkan sekalian. 1 ditambah 2, 3 ditambah 3, 6 ditambah 4, 6 ditambah 4, 10, maka ditulis 0-nya. Satunya disimpan di yang paling awal, di atasnya angka 1, maka langsung dijumlahkan. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 tambah 2, maka jumlahnya 6. Jumlah keseluruhan dari kapal ditambahkan dengan helikopter dan ditambahkan dengan bis mini, maka jumlahnya adalah 607. Ada pertanyaan? Silakan, cukup satu saja. Duduk. Selanjutnya, di bawah. Kelompok berikutnya, kelompoknya Alif. Haris menghadap ke timur, menghadap ke temannya. Silakan perkenalan dulu. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2. Mana ada kelompok 5? Cuma ada kelompok. Silakan perkenalkan. Yang megang bukunya siapa namanya?
Apa di sebelah kanannya? Alif. Alif di samping hafal. Ya. Alfiah di sampingnya lagi. Oke, silakan. Itu nilai apa, Nak? Coba perhatikan di sini ada nilai hewan. Ya, kode hewan. Ajuan sedikit. Ada kode hewan, ada ikan nemo, kepiting, bintang laut, gurita, ikan kembung, udang, lumba-lumba, kuda laut, kura-kura dan ubur-ubur. Punya SpongeBob ubur-uburnya itu. Silakan dibaca nilainya berapa nilai ikan nemo? 1, terus kepiting. 2. Berurutan, Nak. Bintang laut 3. sama apa ini? Gurita berapa? 4. Satunya Kumpul. ikan gembul berapa? 4. Ini lumba-lumba. Apa? Ini apa ini? Udah. Kuda laut berapa? Ini, Nak. Udang. Berapa udang? 6. Lumba-lumba berapa? 7. Terus kuda laut 8. sama kura-kura dan ubur-uburnya SpongeBob. 10. Silakan ambil salah satu contoh yang ini. Oh, soal nomor 4 silakan. Bapak, soal nomor 4 ada apa itu? Udah. Udang dikalikan ikan nemo, ikan gembul. Yang ada udang dikalikan ikan gembul udang berapa jumlahnya? 6. Kodenya udang berapa? 6. Kodenya ikan gembul berapa? 5. Maka 6 dikali 5 sama dengan berapa? 30, betul? Betul? Kelompok lain betul? 6 dikalikan 5 sama dengan 30, betul? Oke, coba hafal yang ini. Kura-kura. Kura-kura dikalikan apa, hafal? Yang keras. Kura-kura dikalikan berapa nilai kura-kura, hafal? 9. Ubur-ubur berapa nilainya, hafal? 10. Maka kura-kura dikalikan ubur-ubur sama dengan berapa, hafal? 90, betul? Betul, Nak? Oke. Untuk yang lainnya silakan cukup, nanti Bapak koreksi sendiri. Silakan kelompok terakhir maju. Oke, untuk kelompok terakhir kodenya adalah coding sayuran. Ya, coding sayuran. Silakan. Kamu pegang. Kamu yang presentasi. Oke, perkenalkan dulu namanya. Ini siapa yang paling selatan? Yang keras. Satunya. Moh. Satunya lagi. Yang paling. Nah, siapa terakhir? Oke, silakan. Akhor yang membacakan ya. Silakan baca nilainya, Pak. Tahu namanya, Pak? Gimana, Bro? Enggak tinggi, Nak. Ini wortel, berapa nilainya? Sayur kol. Ini jagung. Ini brokoli. Ini pil. Ini tomat. Bukan tomat dong. Ini tomat. Yang keras apa? Ini labu. Ini apa? Timun. Dan terakhir buah apa? Oke, silakan contoh saja, silakan baca yang ini. Yang ini apa? Yang soal nomor 2. Ada apa itu? Soal nomor 2 apa? Wortel. Perkalian apa tambahan? Perkalian dikalikan dengan apa? Jagung. Silakan perhatikan. Wortel berapa nilainya? 1. Yang keras. Jagung berapa nilainya? 3. Silakan dikalikan. Maka nilai jagung dikalikan wortel sama dengan berapa? Berapa? Betul.
Nomor 7. Soal nomor 6. Soal nomor 6. Apa itu buahnya? Tomat. Tomat dikalikan dengan brokoli. Berapa nilai tomat? Nilai brokoli berapa? 4. Maka tomat dikalikan brokoli sama dengan berapa? Berapa? 20. Betul. 7 dikalikan 4 ya. 4 dikalikan 7 sama dengan 28. Betul. Betul. Oke, silakan untuk kelompok lain ada pertanyaan? Ada, silakan duduk. Dan untuk lembar kerjanya silakan dikumpulkan. Nanti biar jadi bahan evaluasi. Oke, masih semangat? Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita, bisa menjadikan kita insan yang lebih baik lagi, dan semoga menjadi barokah. Oke, sebelumnya siap gerak. Silakan kembali. Oh, nak sana. Oh, nanti ke depan aja, nanti ke depan. Nanti ke depan. Putar lah. Ini. Yang ada belakang, putar ke belakang. Caranya sini. Sana, kita jalan. Ada sini ya. Ada ada. Ada sini. Cukup. Sebelum pelajaran ini ditutup, adakah pertanyaan yang masih menjanggal? Paham ya, meskipun tidak terlalu paham, tapi Bapak harap untuk pertemuan berikutnya kalian akan lebih paham lagi, lebih mudah lagi dalam mengerjakan hal-hal yang menjadi tugas kalian. Paham? Oke, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga memberikan kemudahan dalam menghadapi masalah hidup. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Bapak senang sekali dan Bapak harap kalian juga senang sekali. Akhir kata dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan.